Jenguklah diriku, ujilah hati dan pikiranku. Aku telah berdosa dan cemar. Sucikan dan jadikanku benar. Pujianku tetaplah bagimu, karena Kau hapus dosa-dosaku. Nyatakanlah firman
Umat Tuhan yang terkasih, kami informasikan bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 4 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, pukul 15, dan 17 WIB. Meskipun secara virtual, namun kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan beribadah bersama dalam waktu yang sama. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Umat yang terkasih dimanapun saudara berada, hari ini kita mengenang tangan sang tukang kayu yang dipaku di salib, Raja segala raja yang diberi mahkota duri, Juru selamat yang diberi jubah ungu lalu diludahi. Hari ini kita mengenang Raja yang ditolak oleh orang-orang yang dicintainya. Hari ini juga kita dibebaskan oleh pengorbanannya. Inilah hari Jumat Agung. Mari kita datang menyembah Dia. Tertunduk dan sedih.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita. Kini dan selamanya. Umat kekasih Tuhan, kita hadir di Jumat Agung ini untuk mengenang Kristus yang datang untuk menyelamatkan dunia, namun ditolak dan disalibkan karena ego manusia. Marilah memohon agar Roh Kudus menerangi hati kita, agar lewat perenungan sabda Tuhan hari ini kita dapat memeriksa dan berbenah diri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang hari ini untuk mengenang putra-Mu Yesus Kristus yang tidak pernah melupakan siapapun, tetapi ia dilupakan oleh orang-orang terdekatnya. Dia yang tidak melakukan kejahatan, tetapi kepadanya dijatuhkan hukuman mati. Pada hari ini, ribuan tahun lalu sejatinya ia dapat menyelamatkan diri sendiri, namun ia memilih jalan penderitaan karena kasih-Nya kepada kami. Saat ini ketika kami menyanyi, membaca dan merenungkan firman tentang kisah salib Yesus, ajarilah kami lagi akan makna penderitaannya. Tolonglah kami agar lewat perenungan ini, kami dapat kembali dikuatkan untuk memikul salib dan mengikut Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Memandang salib Rajaku yang mati untuk
Mari kita simak apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Yesaya tentang sang hamba yang menderita. Kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai pasal 53 ayat ke-12. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti
karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Aku berseru padamu, tapi kau tetap jauh dan tak menolong aku, dan tak menolong aku. Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Aku berseru padamu, tapi kau tetap jauh dan tak menolong aku, dan tak menolong aku. Aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tak menjawab. Aku berseru-seru pada waktu malam, tapi tidak juga ku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian. Kepadamu nenek moyang kami percaya, dan kau luputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tapi aku ini ulat jela bagi manusia dan dihina orang. Semua yang melihat aku mengolok aku. Mereka mencibirkan bibirnya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Ya Engkau yang mengeluarkanku dari kandungan ibuku, Engkau yang
sejak dalam kandungan Engkau Allahku. Jangan jauh dariku, kesusahan telah dekat dan tak ada yang menolongku. Banyak lembu jantan kerumuni aku, banteng-banteng dari Basan mengepungku. Mereka nganga-ngakan mulut terhadap aku, bagai singa yang menerkam. Seperti air aku tercurah dan tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku jadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering bagai beling, lidahku melekat di langit-langit mulut, dan dalam debu maut Engkau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan jahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat ku hitung. Mereka menonton aku, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku dan membuang undi atas jubahku. Allahku, mengapa Kau tinggalkanku? Aku berseru padamu, tapi Kau tetap jauh dan tak menolong aku, dan tak menolong aku. Tetapi Kau Tuhan, janganlah jauh, ya kekuatanku, segeralah menolongku. Lepaskanlah aku dari pedang dan nyawaku dari cengkeraman anjing. Selamatkanlah aku, ya Tuhan, selamatkan dari mulut
Marilah kita membaca apa buah pengorbanan Yesus bagi kita sebagai umat-Nya di dalam surat Ibrani 10 ayat ke-16 sampai 25. Sebab setelah Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah waktu itu, Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi, marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang bendera
Kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus pada hari ini menurut Yohanes 18 ayat 33 sampai 40. Pasal 19 ayat 1 sampai 8, ayat 17 sampai 22 dan 28 sampai 30. Saya akan membacakan Yohanes pasal 18 ayat 38b sampai 19 ayat 6a. Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikannya dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotus, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Hosana, Hosana.
Raja yang ditolak. Itulah tema khotbah pada Jumat Agung ini. Raja yang ditolak. Siapakah raja yang ditolak itu? Mudah ditebak. Bacaan Injil tadi jelas mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah Yesus yang adalah Tuhan kita. Tapi siapa yang menolaknya? Yang menolaknya adalah orang-orang Romawi yang direpresentasi oleh Pilatus dan orang-orang Yahudi yang dikomando oleh para imam kepala. Dalam bacaan kita dicatat bahwa Pilatus beberapa kali menyatakan bahwa ia tak menemukan kesalahan apapun pada diri Yesus. Dalam Yohanes 18 ayat 38b dicatat demikian. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 4, hal yang sama kembali dinyatakan oleh Pilatus. Supaya jelas, saya kutipkan untuk kita. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapatkan kesalahan apapun padanya." Kemudian dalam Yohanes 19 ayat 16c, hal yang sama diulangi oleh Pilatus. Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Saudara-saudara, meskipun berkali-kali Pilatus menyatakan ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, namun karena desakan orang banyak, takut pada masa yang berdemo, yang dimotori oleh para imam, Pilatus menolak Yesus. Penolakannya ia lakukan melalui percakapan yang melecehkan Yesus, serta ketika ia menyerahkan Yesus untuk disesah dan kemudian disalibkan. Namun penolakan yang lebih menyakitkan sebenarnya datang dari orang-orang Yahudi yang dimotori oleh imam kepala. Kalau Pilatus menolak Yesus sebagai raja, sebenarnya mungkin bisa kita mengerti, dapat kita fahami, karena Pilatus merasa tidak punya kaitan dengan Yesus. Ia tak punya pengetahuan yang memadai tentang siapa Yesus dalam kaitan kerajaan Allah. Ia bukan orang Yahudi. Ia, Pilatus, bukan bagian dari umat pilihan Tuhan. Tetapi orang-orang Yahudi, para imam kepala, mereka tahu nubuat mesianis. Kitab suci mereka menyatakan hal itu, bahwa akan seorang raja mesianik dari keturunan Daud untuk jadi juru selamat mereka. Namun mereka menolak percaya. Mereka menolak mengakui Yesus sebagai raja mereka, menolak mengakui Yesus sebagai anak Allah. Saudara-saudara, bahkan untuk mempertegas dan mempertajam penolakan mereka terhadap Yesus, mereka rela mengakui Kaisar Roma sebagai raja mereka. Yohanes 19 ayat 15 mencatat begini. Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Perhatikan saudara-saudara, perhatikan.
imam-imam kepala, mereka yang paling memahami nubuat tentang Mesias itu, datang seorang raja mesianik. Mereka yang semestinya mengajar dan mendorong umat untuk percaya menerima Yesus sebagai raja dan juru selamat mereka. Mereka justru berkata, kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar. Sungguh tengik. Pernyataan mereka jahat, mulut mereka berbau busuk. Dan ini mereka lakukan menjelang peristiwa Paskah. Saat di mana mereka mengenang dan merayakan keperkasaan Tuhan, Raja mereka yang telah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Sungguh ironik, mereka menolak mengakui Yesus sebagai Raja justru ketika mereka mengenang dan mensyukuri tindakan penyelamatan oleh Tuhan Sang Raja dalam hidup mereka. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tapi bukan hanya Pilatus, bukan hanya orang-orang Yahudi, bukan hanya para imam kepala yang menolak Yesus sebagai raja. Kita pun mungkin terkadang menolak Yesus sebagai raja ketika kita menolak Yesus dengan menolak firman-Nya yang menjadi untuk jadi penentu, menjadi penguasa atas hidup kita, penentu atas semua yang kita pikirkan, yang kita putuskan, yang kita katakan, yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Sebab mengakui Yesus sebagai Raja berarti mengakui bahwa Dia dan seluruh kehendak-Nya sebagai penentu yang mengendalikan semua yang kita pikirkan, semua yang kita putuskan, semua yang kita katakan, semua yang kita lakukan secara khusus dalam memutuskan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus dan seluruh kehendak-Nya menjadi penentu utama ketika kita memutuskan misalnya kepada siapa kita menikah, kepada siapa anak-anak kita hendak menikah, atau saya menikah atau tidak menikah? Apakah Yesus dan kehendak-Nya yang menjadi penentu? Apakah Tuhan Yesus dan kehendak-Nya jadi penentu utama ketika kita menjalani pekerjaan tertentu atau usaha tertentu atau pelayanan tertentu? Apakah kita, saudara dan saya, berani menolak seseorang kalau menerimanya berarti membuat kita semakin jauh dari Allah, meskipun kita telah jatuh cinta berat kepada orang itu? Apakah kita, saudara dan saya, berani menolak setiap pekerjaan atau usaha kalau pekerjaan atau usaha itu membuat kita semakin jauh dari Allah, meskipun pekerjaan atau usaha itu mendatangkan keuntungan yang sangat besar, yang berlipat-lipat jumlahnya dalam hidup kita? Bila
kita menjawab ya atas semua pertanyaan-pertanyaan ini, maka terpujilah Tuhan. Kita sungguh-sungguh telah mengakui Dia sebagai Raja di dalam hidup kita. Tetapi kalau jawabannya adalah tidak, itu berarti kita, saudara dan saya, sedang menolak Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Maka bertobatlah segera. Saudara-saudara, Raja yang ditolak. Apa respons dari Dia yang ditolak? Terhadap Pilatus yang membiarkannya disesah dan melakukan percakapan yang melecehkan, Yesus tetap tenang, bahkan sesungguhnya mengendalikan percakapan dengan Pilatus. Perhatikanlah misalnya dialog dalam Yohanes pasal 19 ayat 8-11 ini. Simak dialog ini. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Perhatikan bahwa Pilatus berusaha mengintimidasi Yesus. Tapi yang terjadi, Pilatuslah yang terintimidasi. Pilatus berusaha menakut-nakuti Yesus seolah ia punya kuasa yang besar. Seolah nasib Yesus ada dalam tangannya. Ia menakuti Yesus, tetapi malah dialah yang ketakutan. Bila kita membaca keempat Injil, respons Yesus kepada orang-orang Yahudi yang dimotori para imam-imam kepala itu yang menolak dan kemudian menyalibkan Yesus malah jauh lebih luar biasa. Dari atas salib Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, terhadap penolakan, terhadap intimidasi, terhadap pelecehan, terhadap penghinaan, terhadap kekerasan yang dilakukan padanya, Yesus tetap tenang. Tak membiarkan perkataan orang lain, tak membiarkan perbuatan orang lain mengendalikan dirinya. Sebaliknya, oleh sikapnya ia mengendalikan mereka yang menolak dia, bahkan mengampuni mereka. Bapa, ampunilah mereka. Umat Tuhan yang saya kasihi, ditolak itu sangat menyakitkan. Sakitnya tuh di sini. Ketika ditolak, kita cenderung reaktif. Bahkan mungkin akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang melukai. Melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti, yang menusuk. Tapi marilah kita belajar dari Tuhan Yesus
dari raja yang ditolak. Jangan biarkan perkataan atau sikap atau perbuatan orang lain yang melecehkan, yang menghina, yang menolak itu mengendalikan respons kita terhadap mereka. Sebaliknya, kita mengendalikan diri begitu rupa sehingga respons kita justru pada akhirnya mengendalikan mereka, dan pada akhirnya kita juga dapat berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bila ini dapat kita lakukan, maka itu juga berarti kita telah mengakui Yesus sebagai Raja hidup kita, sebab teladannya mengendalikan sikap hidup kita. Saat teduh bagi kita. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Bapa di sorga, ketika kami menyatakan bahwa Engkau adalah Raja dalam kehidupan kami, seharusnya kami menyadari bahwa pernyataan dan keyakinan itu mendatangkan konsekuensi. Sejauh mana sungguh-sungguh kami menghayati bahwa dalam seluruh gerak hidup kami dasari atas ketaatan kami pada kehendak Tuhan. Kami bergumul, kami bergulat, kami terkadang di saat-saat tertentu, terlebih saat kami ingin mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup kami, baik itu sebagai pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya. Kami datang kepada Tuhan, kami memohon, Tuhan menyatakan kehendak-Mu. Namun kami juga mengakui terkadang ketika keputusan yang kami ambil diperhadapkan dengan keinginan kami, dengan hasrat kami yang menggebu-gebu, kami mendahulukan hasrat kami sendiri daripada mendengarkan Tuhan.
Namun kami sungguh memiliki Bapa yang sangat baik dan sangat mengerti pergumulan kami di dunia ini. Dan di hari Jumat Agung ini ya Bapa, kami mengingat karya kasih Tuhan yang teramat besar bagi kami. Kasih-Mu yang sangat teramat besar bagi kami, yang tak terkira itu. Dan dengan cara-Mu yang melampaui akal pikiran manusia, Engkau berkorban bagi kami, karena Engkau sangat mencintai kami. Dan peristiwa itu biarlah terus boleh kami ingat, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, kami terus belajar dan terus belajar betapapun kami jatuh dan bangun. Kami mendengarkan suara Tuhan, kami mendengarkan kehendak Tuhan dalam setiap gerak hidup kami, dalam setiap pengambilan keputusan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap keluarga yang bergumul dalam pekerjaan. Tuhan karuniakan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu sehingga boleh dimampukan dapat bekerja dan melalui pekerjaan itu hidup mereka boleh tercukupi. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul dalam proses pengobatan. Tuhan kiranya berkenan terus boleh mencukupi pengobatan mereka. Bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul di dalam lembaga-lembaga tertentu yang berkaitan dengan urusan hidup orang banyak, biarlah Tuhan terus boleh memberikan hikmat agar mereka boleh sungguh bekerja dengan baik. Kami mengingat pemimpin bangsa kami, mereka boleh memimpin sungguh-sungguh dengan bertanggung jawab dan mengedepankan kepentingan anak-anak bangsa dari ujung barat sampai ujung timur. Kami berdoa bagi setiap gereja Tuhan yang berkarya, yang melayani. Tuhan juga boleh memberkati agar setiap gerak pelayanan itu kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat kekasih Tuhan, di hari Jumat Agung ini, marilah kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur atas apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Selain itu, seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, sebagai suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri
Ya Tuhan, Sang Sumber Hayat, dari tangan putramu yang terluka di salib, telah Kau curahkan berlimpah rahmat. Engkau telah memberi kepada kami kehidupan, keselamatan, tempat untuk tinggal, serta makanan dan minuman sehari-hari. Segala yang baik datang dari-Mu. Oleh karena itu kami bersyukur untuk segala yang telah Kau berikan, dan persembahan ini adalah tandanya. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk merawat dan memulihkan kehidupan, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Dapat kami pahami caramu menjawab jeritan orang yang susah, tetapi kami yakini rahmat-Mu berkarya di dalam ragu dan resah. Tangan-Mu yang luka di salib meraih, merangkul, serta memulihkan, membuat orang yang mati asanya kembali bangkitlah bersama-Mu. Luka di hati yang tak kunjung pergi, dan rasa bersalah di masa lalu, gentarnya hadapi masa mendatang, berpadu membuat hati tertekan. Tetapi kasih-Mu nyatalah memberi pemulihan yang tak terbayangkan. Lenyaplah gaduh yang hantui diri, kami pun berani melangkah lagi. Kau sambut setiap orang yang datang memohon ampunan dan pertolongan. Tangan-Mu Sang Juru Selamat dunia berkarya di dalam sentuhan teman. Rawatlah umat-Mu ya Tuhan, baik jiwa dan raga, pulihkan segera. Lepaskan damai yang dihimpit duka, sehingga yang gundah merasa lega. Umat kekasih Tuhan, Kristus telah melawat kita lewat firman-Nya.
Pengorbanannya telah memulihkan kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka lanjutkanlah perjalanan hidup kita masing-masing dengan mata tertuju kepada Yesus. Jangan lupakan pengorbanannya. Jangan lupa Getsemani. Jadikanlah dia raja satu-satunya di dalam kehidupan kita. Yesus, Engkaulah Rajaku, junjungan mulia. Kan ku kenang sengsaramu di bukit Golgota. Kan ku kenang Getsemani. Kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Tuhan, tunjukkan umur-Mu yang sunyi dan gelap, malam surgawi yang teguh, berjaga tak lelah. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Ku ingin bagai Maria yang mengasihi-Mu. Hatiku rindu selamanya mengikut langkah-Mu. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Biar ku pikul salib-Mu, ikut perintah-Mu, dan menghayati susah-Mu. Kau mati gantiku. Kan ku kenang Getsemani, kan ku kenang sesak keji. Oh, sungguh ajaib kasih-Mu, pimpinlah hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya di dalam salib Kristus engkau menemukan dasar yang kokoh bagi imanmu, jangkar yang kuat bagi pengharapanmu, dan jaminan yang teguh bagi pengampunan dosamu. Kiranya berkat Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi dari sekarang ini dan selamanya. Hosanna, 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 amin.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.